masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Baiklah anak ibu semua, ibu absen dulu ya. Anak ibu yang kelas 3 hadir semua nak? Iya. Bagaimana dengan anak ibu yang kelas 4? Wih, pintar. Nanti kita hadir semua ya sayang ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baiklah anak ibu bacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya anak. Untuk tujuan pembelajaran IPS kita di kelas 3 hari ini yaitu melalui penjelasan dan penyampaian diharapkan siswa dapat menjelaskan tentang pengertian uang, kemudian menyebutkan jenis uang dan mampu menjelaskan fungsi dan kegunaan uang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk anak ibu kelas 4, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan cara menjelaskan dan menulis dan berhitung, diharapkan siswa dapat menyelesaikan masalah pecahan yang berkaitan dengan uang. Nah, jadi anak ibu di kelas 3 kita akan belajar tentang IPS, dan anak ibu yang belajar di kelas 4 kita akan belajar tentang matematika. Anak ibu yang di kelas 3 materinya adalah IPS dengan tema uang. Anak ibu yang belajar di kelas 4 kita akan belajar tentang matematika, masih juga dengan tentang tema uang. Untuk anak ibu yang kelas 4, sembari ibu menjelaskan pelajaran di kelas 3, anak ibu harapkan bisa membaca atau membuka-buka bukunya terlebih dahulu ya nak ya. Baiklah, ibu akan memulai pembelajaran hari ini dari kelas 3 dulu. Nah, anak ibu semua perhatikan. Uang dan cara mengelolanya. Uang adalah alat tukar atau pembayaran yang sah. Jadi, uang adalah alat tukar atau pembayaran yang sah. Di masa sekarang, uang diwujudkan dalam bentuk yang pertama, kertas, yang kedua, logam. Jadi ada dua bentuk uang itu nak, uang kertas dan uang logam. Penukaran barang dengan uang disebut dengan jual beli. Nah, ini yang biasanya kita lakukan di pasar ya nak ya. Penukaran, kita kasih uang, kita tukarkan dengan barang. Berarti artinya jual beli. Orang yang memiliki barang untuk ditukar dengan uang disebut penjual. Dan orang yang memiliki uang yang akan ditukar dengan barang disebut pembeli. Jenis uang itu ada dua macam. Nah, dua macam jenis uang. Apa saja nak? Yang pertama uang giral dan yang kedua uang kartal. Nah, apa pula itu Bu? Uang giral dan uang kartal. Perhatikan. Uang giral adalah alat pembayaran atau penukaran dalam bentuk-bentuk surat berharga atau surat-surat penting. Nah, ini contohnya adalah seperti cek, giro, wesel, dan polis. Nah, itu biasanya kamu jarang menjumpainya nak. Uang giral ini kamu jarang jumpa. Nah, yang sering kamu jumpai adalah uang kartal. Apa itu uang kartal? Uang kartal adalah uang yang wujudnya dalam bentuk kertas dan logam. Nah, ini yang selalu nih kamu jumpai nih. Ya kan nak? Iya. Bagaimana ciri-ciri uang kartal di Indonesia? Perhatikan. Uang kartal kan ada dua nak, uang kertas dan uang logam. Yang akan ibu jelaskan yang pertama sekali yaitu ciri-ciri uang kertas. Bagaimana bentuknya? Yang pertama berbentuk persegi panjang. Yang kedua bertuliskan besarnya nilai uang. Yang ketiga di sudut ada gambar lambang negara dan Garuda Pancasila. Iya. Dan yang keempat ada tanda tangan Gubernur Bank Indonesia. Oke. Contoh dari uang kertas nih dia, lihat, perhatikan. Nah, sering kamu jumpai kan nak? Iya, begitulah contohnya uang kertas. Baiklah, anak ibu kelas 3. Nah, ini ada beberapa soal yang akan kamu selesaikan. Jadi, kamu perhatikan soalnya baik-baik dan kamu jawab dengan benar. Ini soalnya. Oke?
Ibu kasih waktu untuk mengerjakan soal tersebut. Baik, kita lanjutkan pembelajaran untuk kelas 4. Nah, sekarang menyelesaikan masalah pecahan yang berkaitan dengan uang. Ibu contohkan ya nak ya, biar kamu lebih paham. Permasalahan pecahan dalam yang berkaitan dengan uang. Ini contohnya. Ibu membeli sebuah tas seharga 200.000. Ibu mendapat potongan seharga 20%. Berarti ibu mendapat diskon 20%. Berapa ibu harus membayar harga tas tersebut? Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Perhatikan berikut. Nah, ayo perhatikan semuanya nak. Harga tas 200.000. Potongan harga 20% dari harga 200.000. Berapa potongannya nak? Iya benar, 20.000. 200.000 kita kurangkan 20.000. Berapa hasilnya? 180. Pintar. Jadi berapa ibu membayar harga tas tersebut? Berapa nak? Bukan 200.000 lagi, tetapi dia udah dapat potongan tadi 20%. Iya benar. Berarti dia ibu membayar sebesar 180.000. Nah, sampai di sini anak ibu paham ya? Baik, kalau begitu silakan anak ibu kerjakan latihan berikut ini. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak ibu semua mengerti dan paham ya nak tentang penjelasan ibu. Baik, kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.